Sepertinya memang tidak heran kalau ada sampai dengan 20.000 pencarian di Google Trends karena harapan ratusan juta rakyat Indonesia untuk bisa melihat tim Garuda berlaga di Piala Dunia ini harus pupus, Gloria. Karena kita sudah kalah 1-0 dari Irak di laga putaran keempat kualifikasi Piala Dunia di Jeddah yang menjadi vonis akhir bagi skuad Garuda. Kita akan ulas lagi pertandingan dini hari tadi, pemirsa dan juga Glory, di mana gol semata wayang Irak ini disarangkan oleh Zidane Iqbal pada menit ke-76 melalui tendangan dari luar kotak penalti yang tajam menusuk pojok kiri gawang Marten Paes. Kita lihat seperti ini ya kira-kira ketika itu. Ini tendangan yang sebenarnya sangat-sangat disayangkan ya Gloria permainannya. Sebenarnya untuk Betul, Indonesia. tapi tetap kita harus mendukung timnas karena mereka mau gimana pun juga sudah berjuang ya. Usaha dari timnas. Sudah berjuang sampai dengan titik darah penghabisan. Dan kita lihat Febrian secara statistik memang Indonesia ini mampu mengimbangi permainan dari Irak dengan penguasaan bola mencapai 56% berbanding 44%. Sebenarnya secara peluang Indonesia mampu unggul. Namun sayangnya memang tidak efektif karena kekalahan ini membuat Indonesia berada di posisi juru kunci grup B. Sebelumnya Indonesia takluk 2-3 dari Arab Saudi dalam laga perdana grup B putaran keempat pada 9 Oktober lalu. Dua kekalahan dari Arab dan Irak ini menjadi pukulan telak bagi Indonesia. Mimpi bangsa Indonesia untuk menyaksikan timnas tampil di Piala Dunia 2026 ini telah sirna. Sebelumnya secerca harapan muncul saat Indonesia mencatat sejarah dengan berhasil melaju ke putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026. Namun perjalanan sulit dan memang penuh rintangan ini terjadi ya Febrian, yang akhirnya menghentikan langkah Indonesia untuk melaju ke putaran final. Apalagi skuad Garuda ini adalah tim yang paling panjang menjalani kualifikasi Piala Dunia 2026, Glory dan juga pemirsa. Kenapa? Karena Indonesia ini sudah menjalani laga menuju ke Piala Dunia edisi ke-23 sejak 12 Oktober 2023. Bayangin, jadi kita tuh sudah hampir 2 tahun lebih bertanding dari satu pertandingan ke pertandingan yang lain. Tepatnya ini Indonesia bermula dari putaran pertama untuk menghadapi Brunei Darussalam. Dan secara total Indonesia ini sudah mengenyam 20 pertandingan demi bisa tampil di Piala Dunia tahun depan. Itu adalah kuantitas laga terbesar ya dalam sejarah tim kualifikasi Piala Dunia zona Asia. Dengan kegagalan lolos ke Piala Dunia 2026 ini, maka turnamen terdekat dari skuad Indonesia ini adalah Piala Asia 2027 di Arab Saudi. Nah, turnamen ini akan digelar pada 7 Januari hingga 5 Februari 2027 ya. Meskipun sudah gagal menuju ke Piala Dunia 2026, tapi asa itu tetap harus kita simpan, Gloria, untuk dapat. Harapan itu tetap harus ada, karena memang setelah ajang terbesar di Asia, skuad Garuda akan memulai perjuangan menuju ke Piala Dunia 2030, Febrian. Edisi 100 tahun mulai pada September atau November 2027. Kini kinerja pelatih Patrick Kluivert menjadi sorotan karena suara-suara yang menuntut evaluasi, bahkan adanya tuntutan pemecatan. Semakin kencang ini terdengar, namun ada pula yang meminta PSSI untuk bersabar. Layakkah sang legenda Belanda ini dipertahankan menurut kamu? Ini tentunya harus menjadi evaluasi bagi kita semua, Glory, layak atau tidaknya. Dan tentunya jangan, menurut saya pribadi sih jangan sering-sering ganti pelatih ya. Kalau misalnya ada karena kesalahan. Butuh chemistry gitu butuh chemistry, butuh waktu juga untuk menunjukkan kualitasnya seperti apa gitu kan. Nah, kita akan membahas, pemirsa, bagaimana terkait dengan evaluasi taktik, kepelatihan, hingga momentum perbaikan sepak bola tanah air. Kami akan ajak Anda untuk membahasnya bersama dengan pengamat sepak bola, ada M. Kusnaini atau Bungkus. Selamat siang, Bungkus. Ini kan kalau kita lihat kan hasil akhir yang jauh dari harapan kita semua. Tentunya ratusan juta, termasuk Bungkus pasti kecewa juga dong ya dengan hasil ini. Tapi apakah Anda setuju kalau dikatakan ini menjadi capaian kualifikasi Piala Dunia terbaik dari Indonesia? Iya, kalau ukurannya kualifikasi Piala Dunia ini memang perjalanan terpanjang yang pernah kita capai dalam sejarah mengikuti kualifikasi Piala Dunia, terutama di era setelah Perang Dunia Kedua ya. Ini perjalanan paling jauh, bahkan prosesnya begitu panjang, hampir 2 tahun, sebelum akhirnya kita dipastikan tidak bisa lolos ke Piala Dunia. Kita tentu harus mengapresiasi perjalanan panjang, perjuangan para pemain, perjuangan para ofisial, perjuangan para pelatih yang cukup panjang ini, tapi tanpa mengabaikan fakta bahwa harus ada yang dievaluasi memang. Bagaimanapun setiap perjuangan, setiap proses selesai tentu harus ada evaluasi. Dan ini saya pikir harus dilakukan secara sungguh-sungguh oleh federasi supaya kita nanti bisa melangkah lebih jauh
tidak hanya di kualifikasi Piala Asia yang juga akan segera kita hadapi, tapi juga untuk kualifikasi Piala Dunia selanjutnya. Kluivert. Oke, Bungkus, mungkin apa sebenarnya evaluasi utama untuk Patrick Kluivert untuk dalam menghadapi kekalahan bagi Indonesia ini? Ya, kalau seorang pelatih atau manajer tim itu kan ukuran paling faktual adalah pencapaian ya, prestasi. Nah, kita lihat Coach Patrick ini mendapat kesempatan menangani tim 8 pertandingan, dan dari 8 pertandingan itu diantaranya 4 berbuah kekalahan, 3 kali menang. Jumlah golnya bisa dibilang sangat sedikit kalau dibanding dengan jumlah kebobolannya. Nah, yang menarik saya pikir pertandingan-pertandingan di mana kita kalah itu sebagian besar ketika kita berhadapan dengan tim-tim yang secara kualitas memang di atas kita ya. Kita kalah dari Australia, kita kalah dari Jepang, kita kalah juga dari Arab, dari Irak. Itu kekalahan-kekalahan yang memang kalau lihat dari segi peringkat, sebetulnya memang kita masih di bawah mereka. Cuma yang tidak boleh dilupakan, tim yang dipegang oleh Coach Patrick Kluivert ini sebetulnya sudah mendapatkan banyak tambahan materi pemain yang berkualitas. Banyak pemain yang kualitasnya bisa dibilang cukup tinggi untuk ukuran Asia. Ada pemain dari Serie A, ada Jaijs, ada pemain dari Liga Perancis, dari Lille, Verdong, ada pemain dari Liga Belanda, dari Liga Amerika Serikat. Tambahan pemain-pemain itu sebetulnya membuat penampilan kita harusnya jauh lebih baik ya. Jauh lebih baik minimal kalau kita bandingkan dengan tim yang bermain di awal kualifikasi, putaran pertama, putaran kedua, bahkan putaran ketiga. Tim putaran keempat ini bisa dibilang sangat berbeda, jauh lebih lengkap materi pemainnya. Apalagi kalau Audero ada di bawah misar gawang, itu akan jauh lebih luar biasa. Nah, kalau tim dengan materi pemain yang semakin baik, tentu ekspektasi publik adalah kualitas permainannya pun meningkat. Nah, kalau kita lihat 2 pertandingan lawan Arab dan lawan Irak, memang dari permainan lawan Arab ke lawan Irak itu ada peningkatan. Tapi yang tidak bisa diselesaikan adalah peningkatan itu tidak berbuah atau seiring dengan hasil akhir. Itu persoalannya. Jadi mungkin menurut saya kita harus melakukan evaluasi secara sungguh-sungguh, secara menyeluruh untuk memahami atau mengevaluasi kinerja jajaran pelatih. Yang ramai di sosial media ini kan adalah Kluivert out. Itu tagarnya ada di mana-mana, di Instagram, di X, begitu Bungkus. Nah, Anda menyingkapinya seperti apa? Apakah memang out saja atau kita pertahankan, beri kesempatan untuk Kluivert di pertandingan-pertandingan selanjutnya? Ya, masalah terbesarnya adalah ketika Kluivert datang, dikondisikan seolah bahwa Kluivert ini adalah orang yang diharapkan bisa menuntaskan perjuangan menuju Piala Dunia. Seakan-akan bahwa jajaran pelatih sebelumnya diragukan kemampuannya untuk menuntaskan perjuangan menuju Piala Dunia. Harus datang seorang Kluivert yang punya punya kemampuan diharapkan lebih baik ya. Sayangnya kan itu tidak terbukti. Itu sebabnya para supporter, saya pikir di seluruh Indonesia menganggap bahwa antara janji kehadirannya dengan apa yang berhasil dicapai itu tidak linier, tidak terbukti lah minimal. Sehingga memang ketika seorang pelatih gagal membuktikan kemampuan dia, memang wajar kalau kemudian pelatih itu dipertanyakan. Ini saya pikir dalam sepak bola hukum yang paling lumrah ya. Pelatih itu dinilai bisa mencapai target atau enggak. Targetnya kan lolos ke Piala Dunia, ternyata tidak lolos. Tapi kalau saya lebih melihatnya ke permainan ya. Kalau kita lihat permainan timnas memang di era Kluivert ini sebetulnya perubahannya tidak terlalu banyak, tidak terlalu signifikan ya. Kluivert memang mengubah permainan dari 3-4-3 kemarin ke 4-3-3. Tapi kita ukur dari produktivitas, kita ukur dari kreativitas, itu sebetulnya tidak terlalu banyak peningkatannya. Kalau soal formasi terserah, pelatih boleh memilih 3-4-3, 4-3-3, 3-5-2. Tapi kemudian itu harus berbuah pada hasil. Kalau hasilnya tidak terlihat dari kemenangan, minimal hasilnya terlihat dari permainan produktivitas. Nah, kita kan produktivitas tidak meningkat. 2 pertandingan kita 2 kali membobol gawang Arab Saudi. Itu dari titik penalti, jangan lupa. Jadi secara permainan, Kluivert sebetulnya juga tidak terlalu banyak menghasilkan atau menghadirkan perubahan yang signifikan terhadap permainan timnas. Sehingga memang kalau menurut saya, mungkin beban Kluivert menangani tim sebesar timnas Indonesia tampaknya mungkin terlalu berat bagi dia. Kita butuh mungkin pelatih yang lebih berpengalaman, yang lebih punya kemampuan mengubah, bukan sekedar hasil ya, mengubah cara main, memperbaiki kreativitas, memperbaiki ketajaman yang di tangan Kluivert itu sepertinya tidak bisa dilakukan.
Oke, berarti kita mungkin terlalu berekspektasi tinggi begitu ya ke Kluivert ya. Bungkus, ini kan terkait dengan kekalahan ini kan membuat Indonesia gagal lolos ke Piala Dunia 2026. Lalu apa PR utama bagi sepak bola tanah air ke depannya? Ya, nomor satu itu kita tidak boleh mundur ya. Kita sudah di fase yang cukup jauh, tim ini harus berkembang ya. Materi pemainnya juga masih cukup menjanjikan, masih banyak pemain yang ke depan masih bisa dipertahankan. Masih ada Jaijes yang masih sangat muda, masih ada Audero juga yang masih punya prospek panjang, Justin Hubner, kemudian jangan lupa ada Miliano, ada Eliano, di depan masih ada Ole, masih ada pemain-pemain yang mungkin 4 tahun lagi masih bisa membawa Indonesia ke Piala Dunia. Jadi jangan sampai yang sudah dicapai ini kemudian berantakan, harus dipertahankan. Nah, cuma memang dipertahankan itu bukan berarti pelatihnya harus orang yang sama. Dipertahankan itu konsistensi pembinaannya. Misalnya kita menghadirkan lagi pelatih yang karakternya oke, sama-sama Belanda, tapi lebih punya pengalaman, lebih punya kemampuan menciptakan perubahan, lebih bagus dalam melakukan game adjustment. Kalau situasi timnya lagi tertekan, dia tahu harus bagaimana. Kalau timnya lagi kesulitan, lagi menghadapi tekanan, dia tahu harus bagaimana. Kemarin salah satu kelemahan kita kan 2 pertandingan di kualifikasi putaran keempat. Game adjustment itu agak kurang terlihat. Dan itu saya pikir ada di pelatih fungsi itu. Oke. Padahal pemainnya sudah kelas dunia ya, sudah banyak yang levelnya baik, tapi ya mungkin memang jauh lebih masih baik. perlu Putaran lagi. keempatnya jauh lebih baik dibanding putaran pertama, apalagi putaran kedua. Baik, Bungkus, kita harapkan ini bisa menjadi evaluasi bagi PSSI dan juga bagi dunia sepak bola Indonesia. Terima kasih Bungkus, pengamat sepak bola sudah bergabung bersama kami dalam Newsline. Download Metro TV Extend sekarang.